Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdan Perdana dari kelas 10 MIPA 5. Kali ini saya akan membahas tentang materi teks eksposisi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah pandangan, gagasan, atau opini yang dilengkapi oleh argumen serta fakta pendukung untuk menguatkannya. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan dari teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi adalah sebagai sarana untuk memberikan informasi-informasi tertentu supaya dapat menjadi jelas demi bertambahnya wawasan informasi untuk para pembaca teks tersebut. Untuk yang ketiga, kita akan membahas tentang struktur dari teks eksposisi. Bagian pertama adalah tesis. Tesis atau juga dikenal sebagai bagian pernyataan pendapat merupakan salah satu bagian teks eksposisi yang berisikan pernyataan pendapat dan opini dari penulis terkait topik yang akan dibahas. Untuk bagian kedua adalah argumentasi. Argumentasi dalam teks eksposisi berisi uraian pokok berupa argumen penulis disertai fakta ilmiah untuk mendukung serta mengembangkan tesis sebelumnya. Untuk bagian yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang berisi penegasan kembali dan dukungan terhadap tesis sebelumnya. Yang keempat, kita akan membahas ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama adalah singkat dan padat. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kelima, tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Yang keenam, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Yang ketujuh, penjelasannya disertai data-data yang akurat. Yang ke-8, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Yang ke-9, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Untuk yang kelima, kita akan membahas kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Yang pertama adalah pronomina. Pronomina adalah kata ganti orang yang berfungsi dalam penggunaan pernyataan pendapat pribadi. Pronomina terbagi menjadi dua. Yang pertama, pronomina persona atau kata ganti orang. Pronomina persona berarti kata ganti orang. Misalnya Anda, dia, aku, kamu, saudara, mu, ku-nya, dan si. Untuk yang kedua adalah pronomina non persona atau kata ganti bukan orang. Pronomina non persona kata ganti bukan orang. Misalnya itu, ini, situ, sini, dan sana. Untuk yang keenam, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi. Eksposisi ini menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberi penjelasan dengan batasan makna. Yang kedua, eksposisi proses. Eksposisi proses adalah eksposisi yang memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu atau dalam pembuatan hal tertentu. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi. Eksposisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Penggambaran ini melihat kesamaan sifat dari topik yang satu ke topik yang lain dengan ciri-ciri biasanya terdapat konjungsi seperti atau, bagaikan, dan nomina ibarat. Yang keempat, eksposisi pertentangan. Eksposisi ini berisi topik yang dijelaskan dari sisi kontradiksi yang biasanya berhubungan dengan topik yang lain. Ciri-ciri eksposisi pertentangan terletak dari penggunaan konjungsi intra-kalimat, seperti tetapi, sedangkan, ataupun konjungsi antar kalimat seperti akan, tetapi, meskipun, demikian, namun, dan sebaliknya. Yang kelima, eksposisi perbandingan. Membandingkan antara satu dengan yang lain menjadi ciri dari teks eksposisi ini. Dengan cara demikian, pembahasan suatu persoalan akan lebih jelas daripada hanya dengan berfokus pada persoalan itu sendiri. Yang keenam, eksposisi klasifikasi. Eksposisi ini berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Terdapat dua pola, menyeragamkan ke dalam satu kelompok atau memisahkan ke kelompok lain. Oleh karena itu, dalam membuat teks eksposisi ini dibutuhkan dasar pengklasifikasian yang jelas. Yang ketujuh, eksposisi berita.
Eksposisi ini berisi informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktual. Informasi yang diangkat berupa peristiwa-peristiwa tertentu. Untuk terakhir, eksposisi analisis. Eksposisi ini berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap. Untuk yang terakhir, kita akan membahas tentang langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Langkah yang pertama adalah menentukan topik yang akan disajikan. Langkah yang kedua, menentukan tujuan eksposisi. Langkah yang ketiga, memilih data yang sesuai dengan tema. Langkah yang keempat, membuat kerangka karangan. Langkah yang kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Langkah yang keenam, membuat simpulan.